Oke, kita lanjutkan pada chapter 20, yaitu tentang electric circuit atau rangkaian listrik. Oke, ada project. Projectnya ini, kalian lihat di activity books, halaman 60 sampai 61. Oke, Sean. Mister, nggak jadilah. Activity books halaman 60 sampai 61. Activity ya. Oke. Halaman 60 sampai 61 ada di sini. Oke. panas. Perhatikan untuk projectnya. Nanti kamu membuat sebuah video maksimal 2 menit. Ya. Minimum 30 detik. Yes. 2 menit kan, Mister? Kemudian, iya. 2 menit itu kalian potong-potong aja. Perhatikan. Perhatikan dulu. Perhatikan dulu. Misalkan Iya, kalian merekam videonya 10 menit ya. Kalian potong-potong aja supaya jadi 2 menit. Jadi nggak usah semua dikirimkan. Ya. Dipotong-potong. Disuruh ngapain? Project activity page 60 sampai 61. Membuat sebuah video panjangnya maksimal 2 menit dilakukan dengan observasi pada activity book itu. Jadi kamu pada waktu menyiapkannya mungkin di shooting gitu 20 detik gitu, nyiapin misalkan mulai dari gelasnya ya. Surabaya. Sebentar didengarkan dulu, Sean. Didengarkan dulu, Sean. Nah, Mister, kalian nanti menyiapkan seperti yang ada di halaman 60 itu, ada gelasnya kan. Kemudian ada sendok plastik dan sendok yang dari logam, sendok biasa ya. Nah, kalian nanti prakteknya ini kalian rekam waktu kalian menyiapkan itu ya mungkin sekitar 20 detik atau 30 detik gitu aja, nggak usah lama-lama ya. Kemudian ujung sendoknya, pertanyaan nanti setelah Mister selesai menerangkan ya. Oke. Di ujung sendoknya ini kamu berikan butter atau mentega gitu. Kemudian kalau sudah kamu masukkan ke gelas ini, gelasnya kamu isi dengan air panas ya. Kemudian nanti kamu amati butter mana yang dia meleleh lebih dulu atau lebih dulu turun ke bawah seperti itu. Berdasarkan nanti tingkat konduktornya. Nanti ya, Justin, pertanyaan nanti. Oke, kemudian nanti kalian rekam itu semua prosesnya dari menyiapkan, kemudian menuangkan air panas, dibantu orang tua ya, menuangkan air panasnya. Aku bisa sendiri, Mister. Kalau mau sendiri boleh, tapi hati-hati, jangan sampai tumpah ya. Mister. Sudah. Itu kan Mister. Kemudian sebentar, pertanyaan nanti setelah Mister selesai. Kemudian kamu juga melakukan presentasi tentang kesimpulanmu. Contohnya misalkan kesimpulannya misalnya ini airnya tidak memiliki pengaruh apa-apa ke sendok plastik dan sendok logam contohnya. Atau gimana? Hasil penelitiannya gimana yang kamu amati? Butternya yang lebih jatuh lebih dulu yang pada sendok mana? Itu kamu presentasikan di videonya. Pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Inggris boleh. Ya. Terus kemudian kamu isi dari activity book. Activity book-nya kamu isi, kemudian kamu foto kirimkan ke Mr. Ferdi. Ya, dari fotonya ini sama videonya. Oke, dikumpulkan hari Sabtu, April, bukan Maret. Hari Sabtu tanggal 3 April. Maret udah lewat, Mister. 2021 jam 6 sore paling lambat.
lebih nggak masalah, tapi nilainya berkurang. Ya, kalau bisa mengumpulkan lebih awal atau tepat waktu, maka nilainya nilai utuh. Itu. Oke, kenapa? Mister. Tepat waktu yaitu 3 April jam 6 sore. Oke, sekarang Mister buka pertanyaan. Ada yang ditanyakan? Oke, supaya tidak pertanyaannya tidak satu dengan yang lain, maka ya raise hand. Justin. Misalnya kegiatannya Sabtu April 3 jam 6.01. Ya termasuk telat dong. Ya usahakan jangan telat. Oke. Oke, yang lain? Ashley? Ada yang tanyakan? Mister itu kalau nggak ada gelas styrofoam pakai mangkok nggak apa, Mister? Boleh. Boleh. Mangkok boleh. Semua nanti. Gelasnya. Oke. Boleh pakai kalau mangkok rasanya kekecilan deh. Mending gelas yang biasa itu, yang keramik atau gimana. Oke. Ashley, Yang udah? Stefan. Yang kayak gini kan, Mister. Ya, boleh. Pokoknya yang tahan panas ya. Jangan gelas yang kaca yang tipis, nanti kena panas pecah. Oke, udah ya Ashley. Seva. Ada apa itu sendok plastik? Seva. Mister, aku Sean, ada. angkat tangan Sean kalau mau tanya. Mister, Seva. aku ada. Seva, kamu itu tanganmu ya. Oh, Seva. panasnya itu harus panas-panas banget apa enggak? Ya, air mendidih. Oh, Air mendidih, jangan air hangat. Air mendidih ya, supaya terjadi rambatan panas. Oke? Jensina. Mister, kalau nuangnya sendiri nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi hati-hati dampingi orang tua ya, supaya nggak kena ke kamu nanti. Udah sering ini, Melepuh Mister. nanti. Oke, kalau sudah sering. Kalau pakai gelas kayak gini juga nggak Ya, apa-apa kan? tetap hati-hati ya. Oke, Valentina. Ya. Mister, bisa mati lampu apa sudah diakses? Kalau mati lampu kamu tadi, nanti kamu tinggal lihat di videonya YouTube ya. Karena kan bukan dikumpulin nanti, ngumpulinnya kan masih Sabtu. Oke? Aku juga mati lampu tapi aku pakai mobil data. Oke. Sean? Sean? Ada yang tanyakan? Iya. Apa itu aku ada dua kesusahan. Apa? Yang pertama, mama di Surabaya ada orang yang bantuin aku videoin. Ini kan dikumpulinnya Sabtu, Sean. Bukan nanti. Masih Sabtu nanti, masih lama. Terus, yang kedua, Sean? Ya itu tadi dua itu. Ya, kalau sendok plastik bisa kamu cari ya. Kan kumpulinnya bukan ada. nanti. Ya, nanti minta titip mama di Surabaya. Titip suruh bawain sendok plastik 1. Oke? Polan, ada yang tanyakan? Hari Sabtu itu aku masih pergi, Mister. Ya, dikumpulin Jumat kalau gitu. Jumat aku juga masih pergi, Mister. Kamis? Kamis aku mulai pergi. Ya, Rabu. Terpaksa Rabu kalau gitu. Oh, oke. Kamu punya hari ini, besok sama Rabu. Paling lambat Sabtu. Ya. Oh, Oke, ada lagi? Sudah semua? Seva? Udah? Aku adanya cuma sendok ini nggak apa-apa, Mister. Ya itu sendok plastik. Sama yang satu sendok logam ya. Tapi ini nggak lebar nggak apa-apa, Mas? Nggak apa-apa. Oke. Oke. Udah ya? Sudah semua. Mister, orangnya makin dikit, Mister, kok aja. Ya, nanti kan Mister panggil satu-satu ketika Cuma pelajaran. 12 orang. Oke, mungkin mati lampu. Soalnya ada mati lampu kan tadi. Ini halaman 98 sampai 99 textbooks ya. Ini rangkumannya. An electrical appliance is a piece of equipment
that work when electricity flow through its electric circuit. Jadi perkakas elektrik atau perkakas listrik adalah benda-benda yang bekerja ketika arus listrik mengalir di dalam rangkaian listriknya, gitu ya. Contoh di sini. Contohnya kulkas, refrigerator, kemudian AC, air conditioners, televisi, termasuk juga kalkulator, watch atau jam tangan, remote control toys. Itu juga termasuk pada alat-alat elektronik. Ya. Kenapa? Karena kalkulator, watch, remote control ini menggunakan baterai. Ya, baterai itu menyimpan energi kimia yang bisa mengubah menjadi energi listrik gitu ya. Nah, kalau yang refrigerator, AC, kemudian TV ini langsung energi listrik. Kalau kalkulator, watch, remote control toys ini biasanya dari baterai dulu, dari energi kimia yang akhirnya nanti diubah menjadi energi listrik. How the battery works? Bagaimana cara kerja baterai? A battery stores chemicals that react to produce electrons, and movement of this electron from negative terminal to the positive terminal of the battery will result in an electric current or electricity. Jadi, baterai itu menyimpan zat-zat kimia yang bereaksi untuk membentuk elektron. Dan pergerakan elektron itu dari kutub negatif baterai ke kutub positif baterai itu akan menghasilkan arus listrik atau kelistrikan. Ya, kamu bisa lihat baterai itu ada di halaman berapa ya? Bentar ya, saya cari. Gambarnya baterai ada di halaman 100. Ya, itu ada positif terminals dan negatif terminals. Yang positif terminals itu yang ada ujungnya ya. Sedangkan yang negatif itu yang bagian bawahnya. Tuh, bagian ujungnya itu yang positif. Kemudian, a simple electric circuit is made up of different parts. Baterai, switch, ini kurang cek, switch, wire, and bulb. Rangkaian listrik yang sederhana itu dapat dibentuk dari beberapa bagian yang berbeda. Contoh beberapa bagian yang dapat membentuknya adalah baterai, kemudian switch itu saklar, kalau dalam bahasa Indonesia, kemudian wire, kawat atau kabelnya, dan juga bolham. Bolham itu lampu yang seperti gambarnya di halaman 103. Itu ada gambar bulb di sana, bolham. A bulb made up of jadi sebuah bolham itu terbentuk dari 3 bagian. Yang pertama adalah metal filament atau filamen yang terbuat dari logam. Di sini biasanya menggunakan yang namanya tungsten. Tungsten ini adalah material dengan titik didih yang sangat tinggi. Jadi dia ketika panas, dia tidak gampang meleleh gitu ya. Yang kedua adalah glass case to prevent it from being damaged. Jadi bagian kacanya itu akan mencegah bolham itu rusak gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah metal casing and tip. Metal casing itu di gambarnya ada di bagian bawah yang ditunjuk di situ. Kemudian ujungnya bagian yang hitam itu ya, di halaman 103. Oke, ini bagian-bagian dari bulb. Next, how does a bulb produce light? Ini ada di halaman 103. Di pertanyaan yang kuning itu ya, yang quick check. Nah, jawaban bagaimana cara dia menghasilkan cahaya?
When an electric current flow through the metal filament, it will get heat up and get so hot. Then it will be glow and give a light. Jadi ketika arus listrik mengalir melalui metal filamen itu tadi atau tungsten itu tadi, maka tungsten itu akan menjadi panas. Nah, ketika tungsten itu menjadi sangat panas, maka dia akan mulai bersinar dan memberikan cahaya. Tuh, cara kerja dari Coulomb. Ya. Ditulis. Ya, ini ditulis. Yang hijau ditulis di bawahnya quick check itu. Quick check. Mana, Mister? Halaman 103. Yang kuning. Ya, 103 yang kuning. Di bawahnya. Ya, di bawahnya kalau cukup. Oke, ini sekedar pengetahuan. Coulomb itu memproduksi lebih banyak panas ternyata. Sekitar 90% yang dihasilkan daripada menghasilkan cahaya. Cahayanya cuma dihasilkan sekitar 10% dari energi keseluruhannya. Oke, silakan dicatat dulu untuk yang hijau. Jangan berdiri. Sudah? Belum. Ya, bisa tunggu. Sudah. Oke, yang lain ada yang belum? Belum. Oke, bisa tunggu. Bisa enggak cukup? Cukup dikasih panah ke atas. Di atas kan ada kosong tuh. Mister, enggak cukup. Ya, dikasih panah ke atas Mister. saja. Iya, dikasih panas ke atas. Syam. Ditaruh atas, atasnya kan ada kosong. Bagian sini kan ada kosong. Kamu tarik aja panah dari bawah ini, panah ke atas. Kalau kurang. Oke, sudah? Cukup, Mister, cukup. Oke. Kalau sudah kita lanjut ya. Nanti yang belum selesai bisa melihat videonya di YouTube. Oke, kita lanjutkan. The electric current flow through a circuit when the component in a electric circuit form a complete path without any gaps. Jadi, arus listrik itu dapat mengalir melalui rangkaian listrik ketika semua komponen di rangkaian listrik itu membentuk satu jalur yang lengkap tanpa ada jeda atau kosong gitu ya. Rangkaian listrik itu dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, a closed circuit is one through which
an electric current can flow. Jadi pada closed circuit ini arus listrik itu dapat mengalir. Sedangkan pada open circuit is one valve through which an electric current cannot flow. Yang pada open circuit ini tidak bisa mengalir arus listriknya. Contohnya adalah di sini ya. Ini baterai. Nah, ini merah-merah ini adalah aliran arus listriknya. Aliran listriknya ke sana sampai ke Bolham, kemudian diteruskan sampai ke sana. Nah, ini ada saklar di sini. Ini ada di halaman, kamu bisa lihat di halaman 104 ya. Kalau di gambarmu, bukumu lebih besar. 104 di situ. Nah, kemudian saklar ini tertutup saklarnya, berarti dia bisa lanjut ke baterai yang bagian sana. Nah, kalau dia berputar seperti ini, maka lampu akan menyala, gitu ya. Atau bisa juga bentuknya seperti ini, dihubungkan satu persatu seperti ini. Ini juga sama, nanti dia mengalir ke sana, melewati Bolham, kemudian ke sana, dan akhirnya lampu menyala. Nah, agak berbeda dengan yang open circuit. Open circuit itu yang di halaman 105. Kalau open circuit ini di sini perhatikan saklarnya itu terbuka. Berarti ini nanti aliran listriknya hanya ke sana dan ke sana. Berhenti sampai sini. Nah, sampai sini berhenti. Tidak bisa lanjut ke sana. Nggak bisa masuk ke sini. Berarti nanti lampu juga tidak akan menyala. Gitu ya. Kemudian ini juga yang bawah, itu sirkuitnya terputus. Sampai di sini dia terputus. Sehingga tidak ada aliran listrik di sini. Sehingga lampunya juga tidak bisa menyala. Ini yang disebut sebagai open circuit. Kalau yang ini disebut sebagai closed circuit. Dari sini tentang closed circuit dan open circuit, ada yang ditanyakan nggak? Nggak? Kalau enggak, kita lanjut ya. Why it is dangerous to have a closed circuit that comprises only wires and a battery? Mengapa adalah hal yang berbahaya kalau kita memiliki rangkaian tertutup yang hanya terdiri dari kabel atau kawat dan sebuah baterai. Ini disebut sebagai short circuit atau rangkaian pendek. Mengapa? Because it's allow current to flow with a little or no resistance. Jadi kalau tidak ada lampunya, tidak ada saklarnya, dan tidak ada yang lainnya, tidak ada resistornya, maka arus listrik yang mengalir itu tidak akan memiliki hambatan atau hanya memiliki sedikit sekali hambatan. Hasilnya nanti adalah, ya. Apa harus ditulis, Mister? Ya, ditulis. Yang hijau ditulis Apa ya. harus ditulis? Iya, tulis di notebook ya. Terus itu yang di bawahnya mana? Kenapa? Ini, mulai ini. Semua itu. Ya. Nah, karena itu nanti karena tidak ada hambatan yang banyak itu, maka terjadilah high current flow atau arus listrik yang tinggi. Ini akan menyebabkan baterai memberikan energi yang sangat besar pada waktu yang singkat, sehingga akan memicu panas yang sangat tinggi dan akan menyebabkan terjadinya api, atau bisa juga disebut sebagai konslet itu ya, konsleting itu dari short circuit ini juga konsepnya. Silakan dicatat dulu ini di notebook aja. Ini kemungkinan bakal keluar di DT. Pokok yang hijau-hijau gini sering keluar ya, nanti di DT atau di PAT. Kalau ada yang hijau-hijau, biasakan mencatat supaya nanti ketika keluar pada waktu ujian bisa menjawabnya. Biasanya keluarnya di essay, Bapak.
Yang hijau ditulis. Iya dong, itu jawabannya justru. Terus dikirim ke Mister. Nggak usah, sebagai note-mu pribadi aja. Apa? Jadi nggak usah dikirim ya, Mister? Nggak usah. Tapi Nggak tetap usah kamu dikirim tulis aku? supaya kamu tidak lupa saat belajar. Karena bakal keluar di DT. Dan ini nggak ada di Oh, buku. oke. Ya, Oke. ini seperti pengayaannya gitu. Pengayaan yang terkait dengan aplikasinya. Mister connecting tadi. Oke, Sean. Mister tadi connecting. Ya, Sean, nggak apa-apa. Tadi connecting. Oke. Sama juga connecting, nggak bisa join, tolong bilangin. Ya, mungkin banyak yang gangguan mungkin hari ini. Sudah? Masih ada yang belum mencatatnya? Aku. Oke, cepat. Energy in short time. Dead body. Jensina sudah mencatatnya? Yoi. Oke. Sean sudah? Sudah. Mike sudah? Belum. Ya, Rafael, agak cepat ya. Cos file. Cos file. Dah. Rafael sudah? Belum. Ayo agak cepat, sampai mana udah? Mungkin sambil menunggu temanmu menyelesaikan itu bisa kamu sambil mengerjakan self check ya. Jadi nanti cepat self checknya. Halaman 109 sampai 110. This one. All affiliates have, like all electricians have electricity jackets. Ya betul. Have
Sudah ya, Mister lanjut ya. Belum, tinggal dikit. Ayo cepat Rafael. The flow of energy is an electric. It is called an electric current. Oke. Udah. Oke, sudah. Kita lanjut. Oke, ke yang selanjutnya tentang electric conductor dan electric insulator. Ini mengulang juga dari yang kemarin-kemarin. Electric conductor is a material that allow an electric current to flow through them. Jadi konduktor listrik adalah bahan-bahan yang menyebabkan arus listrik itu dapat mengalir melalui mereka. Contohnya di sini kuper, tembaga, aluminium, kemudian baja ya, steel, bronze, perunggu, silver, perak, gold, emas, termasuk diamond, berlian ya. Kemudian water, tapi di sini adalah water yang impure. Water yang impure itu ya mengandung mineral seperti itu ya. And salt water. Jadi termasuk air garam atau air laut, air asin. Ini bisa sebagai electric conductor. Kalau electric insulator is a materials that do not allow an electric current to flow through them. Kalau insulator sebaliknya di sini tidak akan menyebabkan arus listrik mengalir melalui mereka. Contohnya adalah porselen, glass, cloth, pakaian, kain ya, wood, kayu, plastik, rubber, karet, and pure water. Kalau pure water tidak ada mineral di dalamnya, itu justru dia akan menjadi insulator. Kemudian ada fakta yang menarik di sini. There are electrical components called capacitors that retain dangerous amounts of charge even when the appliance has been switched off. Jadi kapasitor ini penanganannya harus hati-hati. Ini ada di dalam komponen listrik ya, kelistrikan ya. Jadi kalau misalkan kamu membongkar radio atau membongkar TV itu nggak boleh sembarangan. Meskipun sudah kamu off-kan, meskipun mungkin sudah kamu cabut sumber listriknya. Karena ada komponen yang disebut sebagai kapasitor ini. Nah, komponen kapasitor ini dia itu bisa menyimpan listrik. Jadi ketika kamu otak-atik ini, kalau nggak sengaja, ini bisa memicu aliran listrik ke kamu. Gitu. Jadi usahakan ya harus benar-benar ngerti kalau mau perbaiki TV bukan hanya dibuka begitu aja terus kamu otak-atik sendiri, enggak gitu. Benda-benda elektronik juga seperti itu karena ada yang kapasitor. Misalnya aku dipanggil apa itu kakekku apa Oke, itu siap. kakekku orang Cina tidak orang Indonesia. Oke, siap. Nah, ketika kapasitor ini tersentuh, maka aliran listrik dapat mengalir ke badan kita menuju ke tanah sehingga akan menyebabkan sengatan listrik gitu ya, kesetrum istilahnya. Jadi hati-hati ketika bertemu dengan komponen listrik, terutama dengan kapasitor, meskipun sudah di switch off. Hati-hati. Berarti kalau mati sama aja bahaya. Bahaya, karena dia menyimpan. Jadi listriknya itu disimpan sama dia. Listriknya langsung. Ya, kesetrum. Oke, ini ada pertanyaan di page 108. Aku pernah kelihatan listrik. Enggak kan kalau kita sembatin apabila kamu kan itu kan Nggak sengaja. langsung kelihatan gitu kan. Oke, halaman 108. Di situ ada lagi yang hijau ya, explore. Why do the electricians wear shoes with rubber soles when they are handling the main circuit box found in our home?
Kira-kira kenapa? Kenapa kok tukang listrik itu mengenakan sepatunya itu dengan sol karet, terbentuk dari karet? Kenapa mereka mengenakan itu ketika menangani rangkaian listrik yang ada di rumah kita? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Ya, jawabannya rubber is an electrical insulator. So wearing that will prevent the electricians from getting electrocuted. Jadi mengenakan sepatu dengan sol karet itu akan mencegah tukang listrik itu mengalami kejutan listrik ya. Miss, itu halaman berapa? Halaman 108 yang hijau. Kotak hijau. 108 kotak hijau. 108 kotak hijau. Ya. Karena listrik itu mengalirnya ke tanah ya. Jadi kalau kita pegang, misalkan ini ada listrik, itu nanti listriknya mengalir ke tangan kita, ke tubuh, terus kemudian ke kaki, sampai ke tanah. Itulah kita mengalami nuansa kejutan listrik itu karena ada aliran listrik yang mengalir. Kenapa? Ya. Jadi aku kan nggak taruh, aku kan belajar nggak belok, terus kena tanganku. Oke, sudah? Ini direkap dulu yang hijau ya. Di dekat kotak hijau di buku paket. Terus nanti kita masuk ke self check. Terus kita tak tulis yang hijau, tak tulis di buku tulis, nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, asal tahu ya. Maksudnya ini jawabannya yang mana gitu. Nanti kamu bingung ini jawaban yang mana. Bismillah tuh. So, minggu depan kita akan masuk ke unit 21 tentang sound. Terus baru persiapan untuk DT ya. Ya, sudah 4 bab. Jadi kita harus sudah DT. Bahannya untuk DT nanti light, heat, electric circuit, sama sound. Terus bahan yang terakhir nanti yang soil and other earth material, rotation of the earth and the moon, the solar system, ini nanti akan masuk ke PAT. Sudah from getting Elektrokio, tersengat listrik. Setrum. Oke, sudah direkap? Yang hijau? Ada yang belum? Oke. finish. Oke, tunggu ya. Ouch, kakiku. Bikin itu harus lama-lama. Segini. Electric appliance dapat bekerja ketika masa electric appliance lagi. Hapus. Elektrik. Uni elektrik konduktor. Salah dong. Mengalir melalui rangkaian. Apa yang mengalir melalui rangkaian? Insulator itu kan bendanya. Insulator itu kayak kayu. Masuk kayunya mengalir kan bukan. Sudah ya, kita lanjut ya ke self check ya. Oke, self check supaya cepat. Nomor 1 ya Michael dulu deh. Mike.
Nomor 1 dibaca. Kemudian All appliances have electrical circuits. oke. Katanya Michael, electrical circuit jawabannya. Ya. Semua perangkat-perangkat listrik itu pasti memiliki rangkaian listrik kayak gitu ya. Yang nomor 2, Clement. So, the train. Is there a train? Is there a train? Clement. Clement nggak hadir, putus mungkin. Stefania. Number 2. Ya. Number 2. Aliran dari listrik pada rangkaian listrik itu disebut sebagai elektrik apa? Elektrik? Jawabannya? Insulator. Bukan. Jawabannya adalah elektrik current atau arus listrik. Kan mengalir. Kalau insulator itu kan bendanya. Bendanya seperti wood, kemudian plastik, itu insulator. Number 3. Number 3, Hans. Wait, let me think. Electrical appliance can work when an electric titik-titik flow through the circuit. Perkakas elektrik atau perkakas listrik dapat bekerja ketika titik-titik listrik mengalir melalui rangkaian. Apa yang mengalir? Karyawan. Ya. Yang mengalir apa? Elektrik. Hans? Mister, aku sulit ngomong soalnya mulutku lagi sariawan. Nah, itu sudah ngomong banyak. Ya, jawabannya electric current, Mas ya. Arus listrik. Jadi, perkakas listrik itu bisa menyala atau bisa berfungsi ketika ada arus listrik yang mengalir pada rangkaiannya. Number 4, Valentina. A simple electric circuit is made up of Battery, switch, wire, and bulb. Oke, ada baterai, switch, wire, and bulb. Number 5, Tiffany. Titik-titik is the source of electricity in a circuit. Apa yang menjadi sumber listrik dari sebuah rangkaian? Baterai, switch, wire, atau bulb? Tiffany. Sumber listrik kok wire. Yang menyebabkan listriknya itu apa? Tiffany ada? Tiff, unmute dulu, Tiff. Jawabannya? Yang menjadi sumber listrik adalah? Antara 4 ini yang mana? Switch. Switch itu sakelar, cetekan switch itu. Enggak bisa. Kalau enggak ada baterai, enggak bisa dong nyala. Jadi yang menjadi sumber listrik itu justru adalah baterainya. Ya. Terus, number 6. Number 6, Rafael. Yang menjadi pengatur ketika arus listrik mengalir pada sirkuit. Switch. Ya, switch. Oke, minggir Michael. Tempatmu mana? Jangan di sini. Balik ke itu sana. Number 7. Keanu. Switch. The part of electric circuit are connected. Ya, disambungkan oleh apa, Keanu? Sebentar, mau ke toilet. Oke. Keanu nggak tersambung ya.
Nggak tersambung. Kenny ada? Kenny juga nggak ada. Switch, Mister, betul. Ini tadi ada. Ini. Oke. Valerie. Number 7. Are connected by wires. Oke, wires. Itu jawabannya. Oke, ini Mister buka jawabannya nomor 8 dan 9, 10, 11 dengan cepat. Nanti bisa kamu salin waktu di YouTube ya. Karena ini jamnya sudah jam 10.45. Ya, benar kan? 10.45. Terus yang lain. Oke. Yang nomor 8 jawabannya adalah bulb. Udah kan? Bulb itu memproduksi cahaya ketika arus listrik mengalir melaluinya. Kemudian yang nomor 9 jawabannya adalah closed circuit. Tunggu, baru masuk. Karena cannot flow. Sekarang kawan. Ya. Mister, aku baru masuk juga tadi itu. Oke. Nanti tinggal kamu ini. Kemudian yang nomor 10 adalah konduktor. Kata kuncinya adalah flow. Kemudian yang terakhir do not flow. Berarti ini adalah insulator. Ini jawaban untuk self-check nomor 1 sampai ke 11. Bisa kamu rekap dulu. Nanti tinggal kamu foto dan kirimkan ke Mister. 2 PR. Cek doang ya, Mister. Iya, Ya. Mister. Tadi 2 Kan PR. saya cek tok kan, Mister. Ya. Tadi T. P. Kenapa, Sean? PR. Jangan napa-napa, ini kan belum nanti tadi. Bye, Mister. Sudah kan? Oke, bye. Sudah tuh, sudah. Benar. Udah. Di foto yang saya cek. Ya, Oke, yang difoto adalah self-check ya. Self-check, kirimkan ke Mister jawabannya. Nomor 5 nggak sempat tadi, Mister. Ke toilet tadi aku. Masker. Itu di bawah. Nanti tak dikte, Han. Nanti tak dikte. Makasih. Udah kamu bawa atau? Tapi tunggu selesai ya.